penuh damai sejahtera dan sukacita hidup. Saya akan akhiri ngajak saudara berkata, setiap hari setelah kita semuanya sibuk dengan tanggung jawab kita harus kemana? Jawab, kita harus kemana? Pulang, betul. Saudara, Alkitab kita adalah satu-satunya buku yang mengatakan, aku pulang. Coba renungkan, betapa celakanya seorang manusia yang gak pernah bisa berkata, aku mau pulang. Karena rumahnya kayak neraka. Mengerikan sekali. Saudara, ketika TK berpola asrama pertama kami rintis, saya diprotes kiri kanan. Termasuk ahli-ahli anak, macam-macam. Kamu gak tahu diri. Anak usia TK kamu pisahkan dari orang tuanya. Saya bilang, maafkan saya. Di pedalaman, saudara kita orang Papua itu tidak punya struktur rumah dan keluarga. Betul tidak? Honai itu bukan rumah. Kalau rumah itu tempat orang beraktivitas. Nah, ketika saya terangkan itu mereka baru ngerti. Kenapa sejak TK harus diasramakan? Karena Honai bukan rumah buat mereka. Kenapa Tuhan berkati saya begitu banyak rumah? Di banyak kota Tuhan bisa berkati saya rumah untuk saya beli rumah. Tapi saya nggak pernah nempati. Karena saya ingin bisa membuat banyak anak-anak berkata, aku mau pulang. Aku mau pulang. Dan itulah rumah mereka. Aku mau pulang. Nah, bayangkan kalau pulang ke rumah, mama papa berkelahi, nggak ada makanan. Kapan anak-anak bisa hidup dalam damai sejahtera? Kapan anak-anak bisa hidup sukacita? Maka itu anak-anak Tuhan, para pejabat, pengusaha, siapapun saudara. Kalau saudara bisa diberkati Tuhan, cari rumah, dan buatlah banyak orang bisa berkata, aku mau pulang. Bahagialah kita kalau kita bisa membuat orang bisa berkata, aku pulang. Ada tempat untuk mereka bisa berbagi hidup. Dalam bahasa Indonesia sulit cari terjemahannya, tapi semua kita ngerti. Bahasa Inggris punya dua kata rumah, a house dan a home, betul? Nah, a home itu nggak bisa diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, tapi itu suasana. Berarti tidak semua rumah mewah itu home, betul tidak? Home itu suasananya. Lihat anak-anak kecil, saya belajar betul dari apa yang Yesus katakan, belajar dari anak-anak. Mengapa semua anak kecil diajak ke pesta, ke tempat yang ramai, permainan banyak, balon-balon banyak, gula-gula, makanan, musik ramai, cahaya lampu yang warna-warni. Dengar, mereka punya satu senjata, kata-katanya yang buat orang tua harus tunduk. Mereka ngomong apa kalau sudah capek? Pulang, pulang, pulang. Betul enggak? Nah, saya belajar. Tahun 70-an saya belajar dari kata anak-anak, pulang. Wah, itu senjata yang buat orang tua KO betul-betul. Harus pulang, tidak bisa tidur. Nah, saya mulai meneliti kata pulang, saudara. Ternyata sampai rumah mereka enggak tidur, main lagi. Marah enggak itu orang tua? Tadi bilang capek pulang. Saudara, ada apa sih? Lihat, anak-anak itu pribadi yang paling polos. Anak-anak itu kok didandani pakai pakaian pesta, itu maksimal 2 jam kuatnya. Setelah itu udah cabutin semua. Ini apa ini, gak enak semua. Betul tidak? Nah, jadi kalau anak-anak itu berkata pulang, itulah home buat mereka. Mereka bisa lepas baju, bisa guling-guling, bisa lompat-lompat, bisa apa saja. Home. Nah, simpulkan 2 kata harta surga tadi. Damai sejahtera dan sukacita. Itu adanya di rumah, saudara. Bukan di restoran. Bukan di pesawat. Bukan di bandara. Bukan di hotel. Bukan di mana-mana. Betul? Itu di rumah. Damai sejahtera. Ini omnya anak tadi ini yang saya cerita. Tadi pagi telepon saya. Dia bilang, ini bisa diangkat jadi kisah sinetron ini. Masa cuma berapa hari orang bisa berubah? Saudara, luar biasa. Karena dalam diri kita ada virus Injil yang merubah hidup orang. Amin. Kalau virus Injil itu bekerja dengan dahsyat, saudara, orang hidupnya berubah. Karena
Injil itu menyelamatkan orang, memulihkan orang, menyembuhkan orang, membuat orang hidup dalam damai sejahtera, diampuni, dibebaskan, semuanya hanya ada dalam satu kata, Injil. Itulah Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi ukuran pelayanan kita bukan khotbah berapa kali, berapa tahun, berapa kolekte, berapa ini, tidak. Orang berubah tidak kalau jumpa kita. Ada orang-orang bisa berkata pulang, tidak. Karena Papua butuh pendidikan. Kami akan terus bergerak di bidang pendidikan ini. Kemarin di Momi hari Selasa malam kan ada perpisahan Pak Guru Heri, keluarga Sinambela akan ke Jakarta meninggalkan Momi karena anak-anak mereka. Lalu anak-anak asrama memberi kesan. Rata-rata mereka menangis, berkata, Bapak Ari Mama Sani jadi ketua, menjadi kepala asrama buat kami. Aduh, kesaksian mereka. Jadi di asrama Momi itu ada anak-anak dari Ransiki, ada anak-anak dari Sentani, ada anak-anak dari Memberamu, ada anak-anak dari situ juga. Orang-orang Sukope itu, mereka kok lupa saya. Waktu perpisahan itu anak-anak menangis. Mereka cerita, berubah hidup. Ayo anak-anak Tuhan, ubah orang. Nggak harus dapat pendidikan seperti yang kami buat, tidak harus. Tapi mulai hari ini, kalau ketemu orang, ada virus Injil dalam diri kita. Yang merubah orang itu. Nggak usah bilang agama, nggak usah bilang Tuhan, urusan nanti. Kalau Injil bekerja, orang itu berubah. Tuhan memberkati kita semua.